Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainal Fahmi dari Universitas Islam Negeri Mataram, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, yang dimana saya akan mempresentasikan hasil dari proposal yang saya buat yang berjudul Persepsi Orang Tua dalam Penggunaan Gadget Terhadap Anak Usia Dini di Dusun Lendan Jangkrik, Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praia, Kabupaten Lombok Tengah. Yang melatar belakangi mengapa saya mengangkat atau mengambil judul seperti itu, karena pada saat ini di mana dari kalangan anak-anak sampai orang tua, dari yang sosialnya tinggi atau rendah, semua menggunakan gadget. Dan terutama untuk anak-anak, yang dimana sekarang orang tua memberikan anak-anaknya bermain gadget agar tidak menangis atau rewel. Nah, kita juga banyak mendapatkan atau melihat dari sekeliling kita kasus-kasus yang seperti itu. Karena itu saya mengambil judul Persepsi Orang Tua dalam Penggunaan Gadget Terhadap Anak Usia Dini, yang dimana rumusan masalah yang saya ambil dari judul tersebut, yang pertama adalah bagaimana persepsi orang tua dalam penggunaan gadget terhadap anak usia dini di Dusun Lendan Jangkrik, Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praia, Kabupaten Lombok Tengah. Dan yang kedua juga bagaimana dampak penggunaan gadget terhadap anak usia dini di Dusun Lendan Jangkrik, Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praia, Kabupaten Lombok Tengah. Tujuan dan manfaat dari proposal yang saya buat ini, yang pertama adalah untuk mengetahui persepsi orang tua terhadap anak yang menggunakan gadget dan mengetahui gejala apa saja yang kelihatan dari anak yang menggunakan gadget. Nah, yang dimana dari kata yang saya sebutkan tadi itu, untuk mengetahui persepsi orang tua, jadi agar kita tahu apa alasan orang tua memberikan anaknya bermain gadget. Apakah dia mengetahui sisi positif atau negatifnya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah untuk mengetahui alasan orang tua memberikan anak bermain gadget. Dan manfaat dari proposal yang saya buat ini adalah dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan acuan dan bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti pendidik atau orang tua secara teoritis atau praktis. Yang dimana teoritis atau praktis itu diantaranya yang pertama adalah dengan penelitian ini semoga bisa memberikan sumbangsi pemikiran bagi pihak-pihak yang membutuhkan pada kajian pendidikan atau cara pengasuhan anak, agar tidak salah dalam mengasuh anak. Dan secara praktisnya bisa digunakan atau sebagai bahan acuan oleh pendidik, pemerintah atau orang tua untuk lebih baik dalam mendidik atau mengasuh anak-anak atau anak usia dini. Dan ruang lingkup dan setting penelitian, yang dimana saat ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan kita ketahui juga penelitian kualitatif memerlukan lokasi tertentu sebagai latar alamiah permasalahan
guna patokan dalam memberikan suatu gambaran atau pemahaman secara menyeluruh. Maka penelitian ini dilakukan di Dusun Lendang Jangkrik, Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praia, Kabupaten Lombok Tengah. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada fokus penelitian mengenai persepsi penggunaan gadget terhadap anak usia dini di Dusun Lendang Jangkrik. Ini karena banyak sekali anak usia dini yang sudah menggunakan gadget sehingga terpengaruhnya proses atau tumbuh kembang pada anak tersebut. Dan juga selain mengumpulkan informasi dari buku yang memiliki kaitan dengan persepsi orang tua terhadap penggunaan gadget bagi anak, saya juga menggali informasi dari skripsi atau jurnal yang terdahulu agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang serupa. Dan selanjutnya adalah kerangka teori, yang dimana pengertian dari persepsi adalah persepsi berasal dari kata perception. Jadi persepsi adalah dimana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Jadi dapat kita simpulkan dari pengertian persepsi di atas bahwa persepsi adalah proses dalam memakai sesuatu yang diterima melalui kelima indera supaya setiap individu dapat memilih, mengatur, dan menerjemahkan suatu informasi untuk menciptakan gambar dunia yang berarti. Selanjutnya pengertian dari penggunaan gadget. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan memiliki arti, proses, cara perbuatan, memakai sesuatu, atau pemakaian. Penggunaan merupakan kegiatan dalam menggunakan atau memakai sesuatu seperti sarana atau barang. Sedangkan pengertian dari gadget dalam pengertian umum dianggap sebagai suatu perangkat elektronik yang memiliki fungsi khusus pada setiap perangkatnya. Contohnya seperti komputer, handphone, game, dan yang lainnya. Dan untuk pengertian dari anak usia dini adalah anak yang berumur 0 sampai 8 tahun. Anak usia dini adalah individu yang unik, di mana ia memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosial emosional, kreativitas, bahasa, dan komunikasi yang khusus, yang sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut. Dari berbagai definisi, penelitian menyimpulkan bahwa anak usia dini adalah anak yang berusia 0 sampai 8 tahun yang sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mental. Oke, selanjutnya metode penelitian, yang dimana dalam metode penelitian itu menggunakan pendekatan dan jenis penelitian. Yang saya gunakan di sini dalam pendekatan dan jenis penelitian adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan melihat kenyataan yang berada di lapangan serta variabel. Data yang digunakan atau data yang dibutuhkan di dalam penelitian tentu tidak mungkin penelitian menggunakan instrumen kuantitatif untuk menjaring semua data yang peneliti inginkan, dan tentu jawabannya tidak akan pernah bisa untuk dijawab secara tepat. Oleh karena itu, peneliti
terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi. Artinya, di mana dalam hal ini peneliti langsung sebagai instrumen peneliti, tanpa harus memakai instrumen seperti angket, kuesioner, dan sebagainya, sebagaimana instrumen yang ada pada pendekatan kuantitatif. Yang selanjutnya adalah kehadiran peneliti. Nah, dalam penelitian itu, kehadiran peneliti merupakan hal yang harus ada dalam suatu penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dari tanggal 26 April 2021, yaitu melakukan penelitian awal, kemudian penelitian dilanjutkan pada tanggal 20 Mei 2021. Sampai dengan bulan 10 Juni tahun 2020, kehadiran peneliti merupakan instrumen yang utama. Tujuan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian adalah untuk mengumpulkan semua dan secara mendalam lugas dan luas, serta data yang dikumpulkan adalah data yang sekiranya diperlukan dalam penelitian untuk mengetahui persepsi orang tua dalam penggunaan gadget terhadap anak usia dini di Dusun Dandang Jangkrik, Kelurahan Grunung, Kecamatan Praia, Kabupaten Lombok Tengah. Dan hal-hal yang dilakukan peneliti selama penelitian ini adalah, yang pertama adalah mengadakan survei awal sehingga peneliti bisa menganalisis kondisi tempat yang akan diteliti. Dan yang kedua adalah meminta izin kepada pihak yang berwenang dan orang-orang yang terkait yang akan dijadikan objek penelitian. Selanjutnya, mengadakan penelitian untuk mencari data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini akan dilakukan observasi dan wawancara serta mendokumentasikan data yang dibutuhkan dari subjek penelitian. Selanjutnya, mengumpulkan data-data tersebut untuk dianalisis. Yang selanjutnya adalah lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Dusun Dandang Jangkrik, Kelurahan Grunung, Kecamatan Praia, Kabupaten Lombok Tengah. Dan jenis dan sumber data atau informasi adalah orang-orang yang mampu memberikan keterangan tertentu atau keterangan tentang berbagai data yang berhubungan dengan penelitian, atau dalam istilah penelitian kualitatif, sumber data itu adalah tempat menempelnya variabel yang akan kita teliti. Sumber data atau subjek penelitian. Dalam penelitian ini, maka subjek yang akan diteliti yaitu orang tua dari anak, karena orang tua lebih tahu alasan mengapa memberikan anak bermain gadget. Dan jenis data dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah data primer, yang dimana data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada saat penelitian dari sumber pertama di lapangan. Misalnya dalam penelitian ini, maka data primernya adalah dari orang tua, yang dimana dalam hal ini diperoleh dari deskriptif tentang persepsi orang tua dalam penggunaan gadget terhadap anak usia dini. Yang kedua adalah data sekunder, yang dimana data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian atau diperoleh dari pihak lain. Diperoleh dari gambaran lokasi penelitian, keadaan lingkungan. Data sekunder yang diperoleh peneliti bersumber dari buku-buku atau jurnal, artikel, dan internet yang mempunyai relevan dan hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara peneliti mendapatkan suatu data dari narasumber atau informasi. Bahasanya kalau dalam penelitian kualitatif, menurut Sugiono,
Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Cara penelitian dalam pengumpulan data terkait dengan persepsi orang tua kepada penggunaan gadget terhadap anak usia dini di Dusun Lenjatrik, Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praia, Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut. Dalam suatu perusahaan atau organisasi pemerintah, misalnya peneliti dapat berperan sebagai karyawan. Ia dapat mengamati bagaimana perilaku karyawannya dalam bekerja. Selanjutnya adalah observasi terus terang atau tersamar. Dalam hal ini, peneliti dalam mengumpulkan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi. Hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diizinkan untuk melakukan observasi dengan observasi terus terang atau tersamar. Maka data yang didapatkan lebih akurat, valid, tajam sehingga dapat mengetahui pada tingkat makna yang real atau tingkat makna hidup sebenarnya. Selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, dan sebagainya. Oleh karena itu, terkait topik yang diangkat oleh peneliti, maka data atau variabel yang akan peneliti butuhkan sebagai dokumentasi. Nah, teknik analisis data. Apabila peneliti telah melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi, maka tentu akan memperoleh sekian banyak data terkait dengan permasalahan yang difokuskan. Perlu diketahui bahwa tidak semua data yang telah didapatkan peneliti akan sahih kebenarannya dan langsung bisa dijadikan sebagai jawaban dari fokus permasalahan. Maka dari hal itu perlu peneliti menyarankan atau menyaring dan mensortirkan data-data tersebut agar tersusun secara sistematis dan matang untuk dipublikasikan, dan proses ini disebut dengan tahap penganalisisan data. Dan selanjutnya adalah sistematika pembahasan, yang dimana sistematika pembahasan saya mengambil dari pedoman skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, yang dimana di saat menyusun proposal, sistematika yang dipakai di dalam pedoman Universitas Islam Negeri Mataram, yang A itu adalah judul, B latar belakang, C rumusan masalah, D tujuan dan manfaat, E ruang lingkup dan setting penelitian, F telaah pustaka, G kerangka teori, H metode penelitian, I sistematika pembahasan, J rencana jadwal kegiatan penelitian, dan K daftar pustaka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan atau kehilafan, itu semua datang dari saya. Jika ada kelebihan, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.